Oke, kita lanjut. Aula masih bergema dengan bentrokan sementara senyum muncul di wajah Mu Chen. Prediksinya telah memberinya hasil yang menyenangkan. Mayat di bawah pilar sedikit bergerak di bawah gelombang kejut. Meskipun hampir tidak terlihat, Mu Chen masih melihat harapan untuk memecahkan arai spiritual. Secara alami, dia tahu bahwa jika mayat-mayat itu masih memiliki sisa wasiat di dalamnya, maka usahanya akan sia-sia. Jika mereka melawan, maka Mu Chen pasti tidak akan bisa mengguncang mereka dengan gelombang kejut yang dia ciptakan. Terbukti, Mu Chen cukup beruntung. Setelah puluhan ribu tahun, mayat-mayat itu praktis berada di ujung tanduk, jadi sisa wasiat mereka telah hilang dengan hanya arai spiritual ini yang tersisa. Itu semua karena usahanya sebelumnya untuk melihat arai spiritual. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang bisa dia capai dengan mudah. Mu Chen tidak hanya perlu mencari tahu areanya, dia bahkan perlu memukulnya secara akurat sehingga gelombang kejut akan dikirim ke mayat. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia segera mengendalikan tentara pembantai roh dengan battle wheel menyapu dan menyerang lokasi lain dengan kejam. Seluruh aula bergetar hebat dengan gelombang kejut yang terus berfluktuasi, mirip dengan naga ganas. Di bawah serangan ganas itu, mayat di bawah pilar terus-menerus bergetar dan akhirnya bergerak sedikit, secara bertahap bergerak keluar dari jangkauan pilar. Serangan berlangsung setengah jam penuh, dan bahkan napas Mu Chen menjadi berat karena mengendalikan tentara pembantai roh adalah beban besar baginya. Tanah sudah penuh dengan lubang, tapi tatapan Mu Chen dipindahkan ke mayat, dia dengan kasar menghitung jarak dan menyipitkan matanya. Sedikit lagi dan aku akan bisa memindahkan mayat itu dari pilar batu, Mu Chen bergumam dan menegangkan tubuhnya. Dengan pikiran, tentara pembantai roh meraung dengan battle wheel membanting ke tanah lagi. Seluruh tanah bergetar dan mayat itu bergeser sedikit lagi. Kesuksesan, Mu Chen bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan melihat arai spiritual bergetar. Energi spiritual yang seimbang dan kuat tampak kacau pada saat ini. 8 pilar langsung terkorosi dan retakan mulai menyebar. Terbukti, pilar mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh tanpa dukungan dari mayat. Arai spiritual, yang mengandalkan 8 pilar telah mengungkapkan kekurangan dengan 8 pilar melemah. Mu Chen melihat kilau spiritual yang memancar dengan cahaya berkedip di matanya. Dalam persepsinya, arai spiritual yang membuatnya merasa tak berdaya tidak lagi kebal seperti sebelumnya. Mu Chen melambaikan tangannya dan mengingat tentara pembantai roh. Bersama dengan segel tentara, dia berjalan ke tepi arai spiritual dan menjentikkan jarinya. Sebuah armor crimson muncul di tubuhnya, membungkus seluruh siluetnya. Ini adalah Crimson Dragon Armor yang dia dapatkan dari Xia Hong, yang memiliki kemampuan bertahan yang layak, jadi jika dia ingin memasuki arai spiritual, maka dia harus membuat persiapan untuk itu. Menyelesaikan persiapan ini, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke arai spiritual tanpa ragu-ragu. Ketika Mu Chen masuk, dia bisa merasakan badai energi spiritual yang menakutkan menyapu ke arahnya dan merasakan pukulan berat di tubuhnya. Dengan langkah lambat, Mu Chen melangkah maju. Meskipun dia bergerak perlahan, dia harus menanggung tekanan yang sangat besar di setiap langkah. Crimson Dragon Armor juga memancarkan kilau merah. Namun, kilau itu ditekan oleh arai spiritual, sehingga tidak bisa menyebar dan suara berderit datang dari armornya. Itu karena arai spiritual dalam kekacauan, dia tidak harus menderita serangan dari 8 mayat. Namun, energi spiritual yang menakutkan dalam arai spiritual masih membuatnya sulit untuk maju. Selanjutnya, dia harus terus-menerus menggeser lokasinya untuk mencari titik lemah dalam badai energi spiritual. Jika dia membuat langkah yang salah, maka dia harus menderita pukulan berat. Dengan demikian, Mu Chen telah berjalan melintasi arai spiritual 1000 kaki selama hampir 1 jam dengan keringat menutupi tubuhnya. Bunga mandala yang mempesona sudah dalam jangkauan. Tapi tidak hanya Mu Chen tidak rileks, tubuhnya juga menegang saat dia melihat mayat yang ada di depan pilar terakhir. Selama dia bisa melewati jangkauan pilar batu, maka dia akan bisa melewati arai spiritual. Namun, Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia telah menemukan bahwa mayat ini telah memblokir satu-satunya jalan, karena kedua belah pihak dipenuhi dengan energi spiritual yang kejam. Jika dia diselimuti oleh mereka, maka Mu Chen pasti akan dibunuh. Di bawah situasi ini, tidak mungkin baginya untuk memanggil tentara pembantai roh.
Itu karena energi spiritual yang kuat pasti akan memicu seluruh arai spiritual. Pada saat itu, semua serangan akan terkonsentrasi ke arahnya. Saat itu terjadi, bahkan dengan tentara pembantai roh, dia secara bertahap akan kelelahan sampai kematiannya. Saat ini, satu-satunya pilihan baginya adalah melewatinya sendiri. Mu Chen menggerakkan bibirnya dan wajahnya berubah serius. Arai spiritual ini tidak biasa. Tetapi mayat telah mengalami perjalanan waktu. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa dihalangi oleh mayat belaka. Mu Chen menginjak kakinya dan melesat keluar tanpa ragu-ragu, menyerbu ke arah mayat itu. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, mirip dengan teleportasi, dan muncul di depan mayat sebelum melewatinya. Itu juga pada saat itu, mayat itu membuka matanya dan kilau spiritual menyembur dari mereka. Itu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk, mendorong ke arah kanannya. Retakan muncul di atmosfer dan energi spiritual yang menakutkan telah menyebar. Merasakan energi spiritual yang menakjubkan, wajah Mu Chen mau tak mau berubah dan dia memicu fisik naga Phoenix tanpa ragu-ragu. Naga sejati dan roh Phoenix bersemayam di kulitnya, membuat seluruh tubuhnya menjadi emas. Tangan mayat yang mengering dengan lembut menepuk-nepuk Crimson Dragon Armor milik Mu Chen, seolah-olah itu adalah letusan gunung berapi yang terjadi di punggung Mu Chen. Mu Chen terpesona dan langsung terbang ke tepi arai spiritual. Ada cetakan telapak tangan yang bisa dilihat di Crimson Dragon Armor. Tapi, setelah itu, ada kedipan merah pada armor dan itu hancur. Tangisan sedih terdengar dari Crimson Dragon Armor saat itu hancur berkeping-keping. Artefak kuasa Sein yang begitu kuat benar-benar hancur. Ketika Crimson Dragon Armor dihancurkan, Mu Chen mau tidak mau meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Tubuhnya dengan cepat meredup dan roh naga sejati dan Phoenix yang bersemayam di kulitnya juga meredup sebelum menghilang. Wajah Mu Chen pucat pasi sebelum dia menoleh ke belakang karena ketakutan dan menatap mayat itu. Yang terakhir telah kembali ke keadaan tenang, tetapi telapak tangan dari sebelumnya masih meninggalkan kesan mendalam di benak Mu Chen. Jika dia tidak mengenakan Crimson Dragon Armor dan memicu tubuh fisiknya ke kondisi terkuatnya, dia mungkin sudah terbunuh sekarang. Betapa menakutkan. 8 mayat itu pastilah penguasa bumi ketika mereka masih hidup. Mu Chen menghela nafas saat dia, sekali lagi, merasakan kekuatan mengejutkan dari istana surga kuno. Di benua Great Law, penguasa bumi kecil manapun dapat membentuk kekuatan tingkat atas dan dinyatakan sebagai tuan. Tetapi di istana surga kuno, mereka hanya bisa dianggap sebagai salah satu hierarki teratas. Tetapi bahkan istana surga kuno yang kuat tidak dapat menghindari kehancuran ketika klan Vian menyerbu. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakutkannya klan Vian. Mereka benar-benar musuh bebuyutan semua makhluk di dunia 1000 besar. Mu Chen menggerakkan bibirnya dengan ekspresi tegas, tetapi sesaat kemudian, dia telah mengatur kembali emosinya dan mengangkat kepalanya, melihat bunga yang menyihir itu. Mu Chen akhirnya merasa sangat lega saat dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya menemukanmu, akhirnya kau diketemukan. Panggung teratai merah memancarkan kilau merah di ujung tangga, di mana bunga yang menyihir diletakkan, memancarkan kilau gelap yang terlihat sangat aneh. Ini adalah bunga surgawi langka yang legendaris dari dunia 1000 besar, bunga mandala. Mu Chen berhenti di depan bunga mandala dan memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Halaman abadi di tubuhnya, yang berisi teknik kultivasi dari Grid Solar Unding Body, diukir dengan tanda surgawi bunga mandala, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang asli. Legenda mengatakan bahwa ketika bunga mandala berevolusi hingga batasnya, ia akan memiliki kekuatan yang menyaingi naga sejati dan Phoenix, eksistensi yang sebanding dengan penguasa surgawi. Namun, bunga seperti itu memiliki kecerdasan saat ia lahir dan mahir dalam energi gelap. Jadi bahkan ketika ia lahir, selama ia bersembunyi, bahkan penguasa bumi pun tidak dapat menemukannya. Mu Chen memandang bunga mandala, meskipun telah menyegel dirinya sendiri, Mu Chen masih bisa merasakan energi yang melonjak dalam bunga yang menyihir itu yang bahkan dengan ringan menggetarkan ruang di sekitarnya. Mu Chen menghela nafas pada energi besar sebelum noda cahaya gelap mengembun di tangannya dan terbentuk menjadi daun hitam. Meskipun tubuh utama mandala telah menyegel dirinya sendiri, ia masih memiliki naluri untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Mu Chen berusaha merebutnya dengan paksa,
maka itu akan menyebabkannya menyerangnya dan serangan penguasa bumi yang lebih besar bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Mu Chen. Untungnya, dia datang dengan persiapan. Daun ini adalah apa yang diberikan Mandala sebelumnya. Itu bisa digunakan untuk mengambil tubuh utamanya. Mu Chen memasukkan daun hitam itu dengan energi spiritualnya, menyebabkan daun itu memancarkan kilau hitam, dan dengan cepat mengembang. Hanya dalam beberapa saat, itu telah berubah menjadi beberapa puluh kaki dan membungkus bunga yang menyihir itu. Bunga yang menyihir itu sedikit bergetar, tetapi tidak melawan. Itu memungkinkan daun untuk membungkus dirinya sendiri, mirip dengan kepompong. Mu Chen melambaikan tangannya dan mengambil kepompong hitam. Setelah itu, dia melihat panggung lotus giok merah dengan rasa ingin tahu. Dia menggesekkan tangannya di atas panggung lotus. Sentuhan itu dingin dan, setelah itu, energi dingin memasuki tubuhnya. Energi yang tiba-tiba mengejutkan Mu Chen dan tepat ketika dia hendak memaksanya keluar, dia membeku ketika dia menyadari bahwa energi itu dengan cepat menyembuhkan luka yang dia derita dari mayat itu. Jejak telapak tangan di punggungnya juga perlahan menghilang dan hanya dalam beberapa menit, sebagian besar lukanya telah sembuh, sedemikian rupa sehingga bahkan kelelahan sejak dia mengendalikan tentara pembantai roh berkurang. Ini, sok melintas di wajah Mu Chen. Tahap lotus ini sebenarnya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Orang harus tahu bahwa jika Mu Chen harus memulihkan lukanya sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya setengah hari. Tapi sekarang, dia telah pulih hanya dalam 10 menit di bawah pengaruh teratai merah. Efisiensi ini setidaknya 100 kali lebih cepat. Dengan demikian, dia dapat mengatakan bahwa panggung lotus ini adalah harta karun. Dengan ini, bahkan jika dia menderita luka berat di masa depan, dia hanya perlu beberapa waktu untuk pulih darinya. Lebih jauh lagi, itu bahkan berguna bagi penguasa bumi. Kalau tidak, Mandala tidak akan menggunakannya untuk mengobati lukanya. Aku khawatir harganya sebanding dengan artefak Sein peringkat menengah. Tatapan Mu Chen berseri-seri saat dia melihat teratai merah dengan keserakahan di matanya. Bahkan nilai kipas dewa angin lebih rendah dari ini. Mu Chen menyeringai, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak hanya akan berhasil menemukan tubuh utama Mandala, dia bahkan mendapatkan panen yang tidak terduga. Dengan demikian, Mu Chen membawa teratai itu bersamanya tanpa ragu-ragu. Harta karun seperti itu tidak bisa disia-siakan di sini. Mu Chen membersihkan tangannya dengan puas. Namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi, jadi dia duduk dan menunggu. Dia sedang menunggu kemunculan paviliun kitab suci tersembunyi. Sejak dia memasuki istana surga kuno, dia bisa merasakan sepasang mata menatapnya. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apakah dia salah merasakan ini, tetapi pada saat ini, dia dapat menegaskan bahwa itu adalah paviliun kitab suci tersembunyi dari istana surga kuno. Seperti yang dikatakan Xiao Xiao, hanya mereka yang memiliki penampilan luar biasa yang bisa memasuki paviliun kitab suci tersembunyi. Saat ini, Mu Chen tidak hanya berhasil memasuki aula kedua dan mendapatkan pasukan elit di bawah master aula kedua, dia bahkan mengalahkan penguasa bumi kecil di aula pertama dan bahkan melewati arai spiritual yang menakutkan yang bahkan dapat meninggalkan aula besar, penguasa bumi dengan sakit kepala. Jika pencapaian seperti itu tidak dapat memberinya akses ke paviliun kitab suci tersembunyi, maka surga akan menjadi buta. Dengan demikian, Mu Chen tidak perlu melakukan apa-apa. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat apakah paviliun kitab suci tersembunyi yang misterius akan bereaksi. Jadi, permainan menunggu dimulai, tetapi seiring berjalannya waktu secara bertahap, tidak ada sesuatu yang tidak biasa terjadi, seolah-olah paviliun kitab suci tersembunyi tidak menyetujui kinerja Mu Chen. Tatapan Mu Chen sedikit berkedip sebelum matanya berubah tegas dengan percaya diri. Selama paviliun kitab suci tersembunyi memiliki kecerdasan, maka Mu Chen akan yakin bahwa prestasinya dapat memberinya kualifikasi untuk masuk. Dia percaya bahwa bahkan di antara istana surga kuno, penampilannya akan menjadi salah satu peringkat teratas. Tatapan Mu Chen dengan tenang melihat ke ruang di depannya, seolah-olah dia sedang melihat paviliun kitab suci tersembunyi yang tak terlihat, seolah-olah dia berbicara dengan tatapannya bahwa dia memenuhi syarat untuk masuk. Seolah ada sesuatu yang merasakan tatapannya, keheningan berlangsung lebih lama sebelum Mu Chen menyipitkan matanya untuk menyadari bahwa ruang di depannya mulai beriak. Seolah-olah ada sutra kuno yang dilantunkan,
menyebabkan ruang terdistorsi sebelum paviliun biru dan misterius muncul. Mu Chen melihat paviliun misterius dan jantungnya berdenyut. Dia bisa merasakan bahwa paviliun misterius ini telah mengawasinya, tetapi dia tidak takut. Dia terus dengan tegas menatapnya. Keduanya saling memandang di aula dan beberapa menit, sebelum paviliun misterius berfluktuasi dan Mu Chen bisa mendengar suara tua bergema. Hati yang teguh dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Anda memenuhi syarat untuk memasuki paviliun kitab suci tersembunyi. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya pada suara itu sebenarnya dari paviliun kitab suci tersembunyi. Kecerdasan paviliun kitab suci tersembunyi adalah kemajuan ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak Sein biasa. Sementara Mu Chen tercengang, paviliun kitab suci tersembunyi sedikit berdesir dengan kilau biru yang mengembun menjadi tangga yang membentang ke arah Mu Chen. Jelas, dia akan bisa memasuki paviliun kitab suci tersembunyi jika dia menaiki tangga ini. Melihat tangga di depannya, hati Mu Chen meraung dengan gelombang, bahkan dengan ketenangannya, dan dia merasa pusing di benaknya. Dia benar-benar berhasil. Selama dia memasuki paviliun kitab suci tersembunyi, dia akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Sudah berapa lama dia menunggu ini? Dari Akademi Spiritual Surga Utara, benua Grid Law, domain Grid Heaven Law, dan naik dari komandan menjadi kaisar. Dia telah melakukan begitu banyak hanya untuk kesempatan ini untuk mendapatkan metode evolusi dari Grid Solar Unding Body. Saat ini, targetnya, yang telah dia kejar selama bertahun-tahun, akhirnya akan menjadi miliknya, yang mengangkat gelombang di hati Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan menekan emosi di hatinya. Dia dengan hormat membungkuk di paviliun kitab suci tersembunyi sebelum dia melangkah ke tangga biru tanpa ragu-ragu. Ketika dia berjalan ke langkah terakhir, ruang di sekitarnya terdistorsi dan saat berikutnya dia muncul, area tempat dia berada diselimuti kabut, mirip dengan alam surgawi dengan paviliun kitab suci tersembunyi yang kuno dan misterius. Pada saat ini, gerbang paviliun kitab suci tersembunyi perlahan terbuka dan sinar-sinar kuno dan kuat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Mu Chen masuk tanpa ragu-ragu, melangkah ke tanah harta karun ini yang telah dirindukan banyak orang dalam mimpi mereka di istana surga kuno. Saat dia melangkah masuk, Mu Chen tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan kegembiraan melintas di matanya. Tubuh emas abadi, aku datang. Saat Mu Chen melangkah ke paviliun kitab suci tersembunyi, dia dibutakan oleh cahaya. Ketika cahaya surut, itu adalah langit berbintang tak berujung yang muncul dalam pandangannya. Ada banyak bintang berkelap-kelip yang tampak sangat indah saat dia berjalan di atasnya. Jadi ini adalah paviliun kitab suci tersembunyi. Mu Chen melihat ke langit berbintang besar dan bergumam, itu sedikit mengejutkan baginya. Karena paviliun kitab suci tersembunyi sebenarnya bukan perpustakaan, dia juga tidak melihat kemampuan surgawi di sini. Sementara Mu Chen bingung, langit berbintang bergetar. Setelah itu, suara mendengung bergema dan garis-garis cahaya turun. Ketika Mu Chen mendekat, dia menyadari bahwa garis-garis cahaya itu sebenarnya adalah semua warna komet yang terlihat sangat spektakuler. Namun, ketika Mu Chen melihat mereka, matanya tiba-tiba menyipit. Untuk penemuannya, komet itu bukan meteorit tetapi gulungan. Jadi, kemampuan surgawi dan seni rahasia itu adalah komet-komet itu. Mu Chen terkejut sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang tak terbatas. Kilau spiritual kental di matanya dan dia memperhatikan bahwa bintang-bintang itu adalah gulungan dengan fluktuasi samar dan mendalam yang memancar darinya. Secara alami, bintang-bintang itu mengandung kemampuan surgawi dan seni rahasia yang luar biasa. Dengan begitu banyak seni rahasia, aku bertanya-tanya di mana tubuh emas abadi berada. Mu Chen mengerutkan alisnya. Paviliun kitab suci tersembunyi ini terlalu luas dan menurut perkiraannya, ini mungkin sebanding dengan klan kuno. Tanpa panduan apapun, tidak akan mudah baginya untuk menemukan tubuh emas abadi. Meskipun dia sedikit jengkel, dia secara alami tidak menyerah. Setelah merenung sebentar, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju komet itu. Saat dia melakukan perjalanan di antara komet, dia memusatkan semua perhatiannya pada persepsinya. Lagi pula, dia telah mengkultivasi Grid Solar Unding Body, jadi dia seharusnya merasakan hubungan misterius dengan Immortal Golden Body. Jika dia berada di dekatnya, maka dia mungkin bisa merasakannya.
Dalam proses ini, Mu Chen tidak tergoda oleh kemampuan surgawi atau seni rahasia yang kuat itu, karena dia tidak yakin berapa banyak pilihan yang diberikan kepadanya di paviliun kitab suci tersembunyi. Jadi jika dia dengan santai mengambil satu dan dikirim kembali oleh paviliun kitab suci tersembunyi, maka ususnya pasti akan berubah hijau karena penyesalan. Karena itu, dia tetap pada tujuannya. Dia mirip dengan seorang musafir antar bintang, dia kehilangan konsep waktu dan dengan keras kepala mencari tujuannya. Dia telah melihat banyak kemampuan surgawi dan seni rahasia, yang semuanya berada dalam jangkauannya, tetapi dia telah melepaskannya tanpa ragu-ragu. Mu Chen muncul di depan bintang api besar yang mirip dengan api, mendistorsi ruang dari suhu tinggi. Mu Chen melihat gulungan di dalamnya, ada naga api yang terukir di atasnya dengan teks kuno yang bisa terlihat samar-samar. Annihilation Fire Dragon Art, kemampuan surgawi yang lebih besar. Mu Chen menyipitkan matanya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kemampuan surgawi yang lebih besar. Orang harus tahu bahwa bahkan dia hanya mengembangkan pukulan iblis pengorbanan diri yang tidak lengkap. Jika itu adalah yang selesai, itu mungkin sebanding dengan kemampuan surgawi yang lebih besar. Jadi pada saat ini, kekuatan versinya yang tidak lengkap hanya mirip dengan kemampuan surgawi yang lebih rendah. Kemampuan surgawi yang lebih besar adalah sesuatu yang bahkan dapat ditarik oleh penguasa bumi yang lebih besar. Mu Chen melihat bintang dan merasakannya, dia memiliki peluang sukses yang tinggi jika dia ingin mendapatkannya. Namun, Mu Chen hanya ragu sebentar sebelum dia berbalik dan pergi. Meskipun kemampuan surgawi yang lebih besar sangat berharga, itu masih belum cukup untuk mengguncang hatinya. Kehilangan konsep waktu, itu adalah proses yang lambat dan kering saat ia melakukan perjalanan. Namun, dia tidak sabar atau cemas, dia menjaga hatinya tetap tenang. Namun, barang yang dia cari masih belum muncul. Mu Chen tiba-tiba berhenti dan menatap langit berbintang yang tak terbatas. Mungkin Great Solar Unding Body ada di antara mereka, tapi dia merasa tidak mungkin menemukannya. Dia memiliki beberapa pemahaman di dalam hatinya. Tubuh emas abadi adalah evolusi kedua dari tubuh abadi matahari besar dan yang ketiga adalah tubuh abadi primordial yang legendaris, salah satu dari 5 tubuh primal di dunia. Jadi itu harus diperingkatkan sebagai salah satu puncak di paviliun kitab suci tersembunyi. Mungkin tidak mungkin menemukan harta karun seperti itu jika dia mencarinya, kecuali jika ia bersedia untuk muncul. Mu Chen menyipitkan matanya dan duduk dengan kilau spiritual tak terbatas yang memancar keluar dari tubuhnya sebelum mengembun menjadi siluet emas besar. Matahari keemasan yang terik muncul di belakang kepala siluet itu adalah tubuh abadi matahari besar Mu Chen. Pada saat ini, Great Solar Unding Body ini juga duduk di kehampaan dengan postur yang sama seperti Mu Chen dengan kilau emas tak terbatas yang memancar dari matahari di belakang kepalanya. Mu Chen berangsur-angsur tenggelam dalam keheningan, karena dia telah menyerah mengambil inisiatif untuk mencarinya. Sebaliknya, dia telah memutuskan untuk melepaskan Great Solar Unding Body untuk memancingnya keluar. Seluruh area sunyi dan waktu mengalir sangat lambat, seolah-olah waktu telah membeku, yang membuat Mu Chen merasa seolah-olah dia telah melewati waktu yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa membuat siapapun menjadi gila. Seiring berjalannya waktu, dia menghabiskan energi spiritualnya, tetapi dia tidak dapat mengisinya kembali. Namun, Mu Chen tidak menyerah. Dia menuangkan semua energi spiritual di tubuhnya ke tubuh besar matahari yang tidak mati. Setelah waktu yang lama, kilau spiritual di sekelilingnya mulai meredup dan Great Solar Unding Body juga telah kehilangan kilaunya, seolah-olah akan segera menghilang. Namun, tubuh emas abadi yang telah ditunggu-tunggu oleh Mu Chen dengan sabar masih belum muncul. Jadi itu tidak berhasil, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menghadapi situasi seperti ini, bahkan seseorang yang ulet seperti dia merasa kecewa dan mulai meragukan metode ini. Tapi sesaat kemudian, dia semakin menyipitkan matanya saat dia menuangkan sisa-sisa terakhir dari energi spiritual ke dalam Great Solar Unding Body. The Great Solar Unding Body tumbuh lebih cerah lagi, tapi itu hanya sementara. Setelah kilau itu, tubuh besar matahari yang tidak mati mulai meredup dengan cepat. Saat Great Solar Unding Body menjadi semakin ilusi, akhirnya memudar, karena telah menghabiskan energi spiritual terakhirnya. Mu Chen juga menderita kelelahan energi spiritualnya dan pandangannya berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika Mu Chen akan jatuh ke dalam kegelapan,
Fluktuasi aneh tiba-tiba menyebar di hatinya dan persepsi yang tidak diketahui melonjak di hatinya. Mu Chen segera membuka matanya dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat ke depannya. Pada saat ini, sebuah bintang besar telah muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Itu tampak seperti ditempa dengan emas, tampak sepi dan kuno dengan kilau emas tak berujung yang memancar keluar. Di bintang, Mu Chen melihat kertas emas dengan tanda kuno dan primitif di atasnya. Setiap rune tampak seperti terbentuk secara alami oleh langit dan bumi dengan kekuatan aneh memanggil angin dan hujan. Tatapan Mu Chen tertuju pada halaman emas dan dia samar-samar bisa melihat kata-kata kuno perlahan berkeliaran di atasnya, tubuh emas abadi. Setelah beberapa lama, Mu Chen dengan lembut tersenyum sebelum dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia kehilangan kendali karena kegembiraan dan tinjunya sedikit gemetar. Mu Chen gemetar karena kegembiraan. Sudah berapa lama dia menunggu dan bekerja keras untuk hari ini? Melihat kertas emas, Mu Chen tahu bahwa dia sebenarnya telah tumbuh cukup besar. Dia tersenyum dan berjalan ke matahari keemasan dengan satu tangan diletakkan di belakang punggungnya. Tubuh emas abadi, akhirnya aku menemukanmu. Ketika Mu Chen melangkah ke bintang itu, dia bisa merasakan bahwa lingkungannya mulai berubah, ruang terdistorsi dan ketika penglihatannya pulih, dia menyadari bahwa dia telah dibawa ke alun-alun emas yang tampak seperti ditempa dengan emas. Ada pilar emas yang berdiri menjulang di alun-alun yang bahkan mencapai awan. Seluruh wilayah dipenuhi dengan aura sunyi yang luar biasa. Mu Chen berdiri di alun-alun dan melihat altar emas di tengah dengan lingkaran emas di atasnya. Ada halaman emas tipis yang diam-diam melayang dalam cahaya keemasan. Mu Chen melihat halaman emas dan merasakan pelipisnya bergetar dengan rasa sakit yang menyengat di benaknya. Semua emosinya telah diseduh hingga batasnya saat ini. Lagi pula, tujuan yang dia kejar akhirnya muncul di hadapannya setelah bertahun-tahun. Namun, Mu Chen tidak kehilangan alasannya untuk percaya bahwa itu miliknya. Dia akan bermimpi jika dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu dengan mudah. Menurut perkiraannya, dia mungkin perlu menjalani tes untuk mendapatkannya. Dia tidak memiliki informasi tentang tes itu, tapi tidak peduli apa, Mu Chen tidak akan menyerah hari ini. Mu Chen menenangkan hatinya dan duduk di alun-alun emas dengan mata tertutup, menunggu ujian tiba. Dia tidak menunggu lama, dia membuka matanya dan melihat ke arah lain. Ruang terdistorsi dan cahaya keemasan mengembun menjadi siluet. Itu adalah siluet yang akrab, tetapi Mu Chen tidak memiliki kejutan di wajahnya ketika dia melihat orang yang datang itu adalah Garuda, yang juga telah membudidayakan Great Solar Undine Body. Sebagai seorang elit yang diasuh oleh Saint Demonic Emperor, dan juga seorang kultivator dari Great Solar Undine Body, Mu Chen tidak percaya bahwa Garuda tidak memiliki sarana untuk mencapai sini. Sementara Mu Chen acuh tak acuh menatap Garuda, yang terakhir juga membuka matanya dan melihat kehadiran Mu Chen. Ketika Garuda melihat bahwa Mu Chen telah tiba di sini, wajahnya yang tenang berubah tak terkendali. Kamu tidak mati, Garuda menyipitkan matanya sambil mengerutkan alisnya. Penatua Zuo dari Istana Iblis Suci mereka yang menghentikan Mu Chen. Bahkan jika Penatua Zuo membayar mahal untuk memasuki Istana Surga Kuno, dia seharusnya bisa langsung membunuh penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Garuda awalnya berpikir bahwa Mu Chen pasti akan mati. Lagi pula, dia tidak bisa memikirkan cara apapun yang bisa digunakan Mu Chen untuk melarikan diri dari penguasa bumi kecil. Dia secara alami berpikir itu tidak mungkin, tetapi Mu Chen benar-benar muncul di hadapannya dan melihat seringai Mu Chen, jelas bahwa dia telah berhasil hidup dari tangan Elder Zuo dari Saint Demonic Palace. Saya belum mendapatkan tubuh emas abadi, jadi bagaimana saya bisa mati? Mu Chen tersenyum. Wajah Garuda menjadi gelap. Tetapi dia dengan cepat mengatur ekspresinya dan dengan acuh tak acuh berkata, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk melarikan diri dari Penatua Zuo, itu tidak masalah, karena hasilnya akan sama, bahkan jika saya secara pribadi mengambil tindakan. Mu Chen tersenyum pada Garuda, tidakkah menurutmu mungkin dia yang melarikan diri dariku? Jika orang tua itu tidak berlari begitu cepat, dia pasti akan menjadi penguasa bumi pertama yang dibunuh Mu Chen. Garuda menyatukan tangannya saat dia mencibir, jika kamu memiliki kemampuan seperti itu, apakah kamu akan mengizinkanku untuk berdiri di depanmu? Mu Chen mengepalkan tinjunya dan segel tentara muncul.
Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam dan tepat ketika dia akan memicunya, dia menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyadari bahwa dia telah gagal memanggil tentara pembantai roh. Jelas, tempat ini telah mengisolasi hubungannya dengan tentara pembantai roh. Itu pasti pekerjaan paviliun kitab suci tersembunyi yang misterius. Jadi, kamu ingin kami bertarung dengan adil sampai mati, Mu Chen bergumam. Namun, dia tidak bahagia. Dia hanya merasa kasihan tentang hal itu. Bagaimanapun, hanya grid solar unding body yang lebih kuat yang dapat memperoleh kualifikasi untuk berevolusi. Itu mirip dengan memelihara serangga, yang terkuat akan melahap yang lebih lemah. Jika dia menggunakan tentara pembantai roh untuk membunuh Garuda, maka itu akan bertentangan dengan aturan tubuh emas abadi. Jika saya tahu tentang ini, saya akan membunuhnya lebih awal. Mu Chen merasa kasihan sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat itu masih pengalaman perawannya dengan tentara pembantai roh. Bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Penatua Zuo dan, untuk alasan keamanan, dia hanya bisa membiarkan Garuda pergi. Jika Garuda dan Penatua Zuo bergandengan tangan, siapa yang tahu jika sesuatu akan terjadi, itu sebabnya dia memilih untuk membiarkan Garuda pergi. Lagi pula, bahkan jika dia tidak bisa menggunakan tentara pembantaian roh, Mu Chen juga tidak takut pada Garuda. Garuda memandang Mu Chen sambil menghela nafas dan bahkan merasa lebih yakin bahwa Mu Chen beruntung bisa lolos dari Elder Zuo. Segera, dia dengan dingin mencibir sambil menunjuk ke arah altar. Apakah kamu tahu apa itu? Itu adalah altar pengorbanan. Apakah kamu tahu apa yang perlu dikorbankan? Garuda menjilat bibirnya saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Pengorbanan harus menjadi tubuh abadi matahari yang hebat. Mata Mu Chen menyipit mendengar kata-kata Garuda. Hanya dengan mengorbankan grid solar unding body, Divine Flame dapat dinyalakan untuk memurnikan grid solar unding body lainnya ke dalam evolusi. Garuda tersenyum seram sambil melanjutkan, jadi saya beruntung bisa sampai di sini. Kalau tidak, saya masih harus menderita untuk menyalakan altar. Jadi begitulah, Mu Chen mengerti dari penjelasan Garuda. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa altar ini benar-benar membutuhkan pengorbanan. Sepertinya berita ini seharusnya dari Kaisar Iblis Suci. Lagi pula, orang itu adalah tunggangan Kaisar Surgawi, jadi dia pasti tahu beberapa rahasia istana surga kuno. Kata-katamu membuatku merasa lebih baik. Mu Chen menghela nafas, jadi dia membutuhkan pengorbanan agar bisa berevolusi menjadi tubuh emas abadi. Jadi beruntung dia tidak membunuh orang itu di luar. Bodoh sekali, Garuda awalnya ingin mengganggu mentalitas Mu Chen. Namun, wajah Garuda berubah lebih gelap, karena dia telah gagal. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi, jadi dia menginjak kakinya. Energi spiritual yang deras melonjak mirip dengan badai, menyapu keluar dari tubuh Garuda dan ruang bergetar. Setelah pembaptisan Danau Surgawi, budidaya Garuda telah mencapai batas penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Dalam hal bakat, jika dia bisa keluar dari istana surga kuno hidup-hidup, ada kemungkinan besar dia menerobos ke alam penguasa bumi. Merasakan energi spiritual yang datang dari Garuda, ekspresi Mu Chen berubah sedikit lebih serius. Tanpa menggunakan pasukan pembantai roh, Garuda adalah musuh yang tidak bisa dia remehkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan wajahnya berubah serius. Pertempuran ini menyangkut pemenang terakhir, karena hanya satu dari grid solar unding body mereka yang bisa menjalani evolusi. Dengan demikian, pertempuran ini pasti akan sangat intens. Pada saat ini, energi spiritual dari penguasa kelas 9 yang disempurnakan menyembur keluar dari tubuh Mu Chen seperti gunung berapi dengan kilau emas yang melonjak di permukaan tubuhnya dan auman naga dan tangisan burung phoenix bergema. Naga sejati dan roh phoenix bersemayam di kulit Mu Chen, membawa kemampuan dan kekuatan pertahanan yang kuat. Mu Chen diam-diam berdiri, tampak seperti primordial ominous beast yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar bisa mencapai sejauh ini. Garuda melihat naga sejati dan phoenix yang samar-samar muncul di belakang Mu Chen, melihat bantalan kuat yang dipancarkan Mu Chen, dia merasa menyesal di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa sebagai penguasa kelas 9 awal, Mu Chen bisa mengancamnya. Namun, siapa yang bisa mengira bahwa Mu Chen akan tumbuh menuju alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan dalam waktu sesingkat itu dan bahkan melarikan diri dari Penatua Zuo? Jika dia tahu tentang ini,
Dia akan dengan paksa bergerak ketika Mu Chen dan Xia Yu bertarung, dan dengan cepat membunuh Mu Chen untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi sekarang, walaupun mungkin sedikit merepotkan, itu belum terlambat. Apakah kamu berpikir bahwa hanya kamu yang memiliki tubuh fisik yang begitu kuat? Garuda tersenyum sinis sebelum dia mengepalkan tinjunya. Energi spiritual hitam pekat meledak dari tubuhnya saat dia membengkak. Seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa dari logam hitam yang memiliki kekuatan tak terlukiskan yang terkandung di dalamnya. Ada juga rune hitam kuno yang menyebar di permukaan tubuhnya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Raungan Garuda dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat yang meletus di alun-alun emas. Fisik Sein Iblis, terima kasih telah menonton.